Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antara sel untuk membentuk satu kesatuan. Epidermis. Jaringan epidermis disebut juga sebagai jaringan kulit yang tersusun atas sel-sel bentuk poligonal atau pipih memanjang. Fungsinya: 1. Sebagai pelindung jaringan di bawahnya. 2. Sebagai pelindung tumbuhan dari terjadinya penguapan berlebihan. 3. Penerima atau penerus rangsang berupa cahaya atau rangsang bentuk lain. Epidermis juga berperan penting dalam peleparan gas, sekresi zat metabolik, serta dalam mengabsorpsi air. Jaringan epidermis yang berubah fungsi dan tentunya disebut derivat epidermis. Derivat epidermis dapat ditemukan di semua bagian tumbuhan. Permukaan daun atau batang yang dilapisi oleh zat coating yang disebut dengan kutikula. Kutikula berfungsi untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Lapisan ini tidak dapat ditembus oleh air. 2. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan segala kegiatan proses kehidupan. Fungsinya: 1. Sebagai tempat fotosintesis. 2. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. 3. Sebagai tempat penyimpanan air. 4. Sebagai tempat penyimpanan udara. 5. Sebagai alat pengangkut. Sifat-sifat jaringan parenkim. 1. Membran sel-sel penyusun jaringan tersebut tipis, berlangsung pembelahan dari selulosa yang keadaannya masih lentur. 2. Sel-sel parenkim merupakan sel-sel hidup di bagian tengah ruang sel. Terdapat vakuola yang besar, biasanya berisi zat-zat makanan cadangan. 3. Sel-sel parenkim umumnya berbentuk segi banyak atau poliogonal. 4. Memiliki ruang antara sel, memungkinkan terjadinya pertukaran atau peredaran zat-zat atau gas-gas. 3. Jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong disebut juga sebagai striom yang berfungsi menguatkan bagian tubuh tumbuhan. Jaringan penyongkong dibedakan menjadi 2. 1. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang homogen, tersusun dari suatu macam sel dinding primer dipertebal oleh senyawa pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Berdasarkan penebalan ini, kolenkim dibagi menjadi 3, yaitu kolenkim sudut, kolenkim papan, dan kolenkim leguna. 2. Jaringan sklerenkim. Jaringan ini memiliki sifat yang kuat dan sel-selnya sangat rapat. Sklerenkim terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan pada organ tumbuhan yang telah tetap. Sklerenkim dibedakan menjadi 2, yaitu serat atau fiber dan sklerenkim. 4. Jaringan endodermis. Endodermis adalah lapisan sel yang mengatur pergerakan bahan masuk dan keluar dari akar. Jaringan endodermis tersusun atas sel-sel yang sebagian mengalami penebalan zat gabus pada dinding-dindingnya, sedangkan sebagian yang tidak mengalami penebalan disebut sel penerus. Sel penerus ini berfungsi untuk melewatkan air dari konteks ke atau silinder pusat. Sel penerus ini dikenal sebagai pita Kaspari. Sebagian besar lapisan ini bekerja sama untuk menyerap nutrisi dan air untuk berfungsinya tumbuhan secara normal. Namun, endodermis memiliki fungsi unik untuk membantu melindungi dari kejenuhan air. Endodermis juga membantu penyerapan nutrisi dengan mencegah nutrisi yang terserap untuk menemukan jalan kembali ke tanah. Dan pengangkut berperan dalam pengangkutan zat untuk mencukupi kehidupan tumbuhan. Jalan pengangkut dibedakan menjadi 2. 1. Silem atau pembuluh kayu. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun untuk fotosintesis. Silem tersusun atas unsur-unsur silem, yaitu trakea, trakeit, serabut silem, dan parenkim silem. 2. Flom atau pembuluh tapis. Fungsi utama flom adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Seperti halnya silem, flom memiliki unsur-unsur flom. Unsur-unsur flom yaitu pembuluh tapis, sel pengiring, serabut flom, dan parenkim flom. Jaringan meristem. Jaringan meristem tersusun oleh sel-sel yang selalu membelah, tapi belum mengalami diferensiasi. Jaringan meristem terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan kambium. 2. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa tersusun atas sel-sel yang tidak melakukan aktivitas pembelahan, tetapi mengalami diferensiasi atau spesifikasi jaringan. Akibatnya, terbentuk bermacam-macam jaringan yang lebih kompleks, misalnya epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, silem, dan flom.